Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama saya Haikal Rusli dari Cipta Karya Parama Citra. Dalam video ini saya ingin sharing kepada Anda tentang 4 aspek yang perlu kita perhatikan dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Nah, tentu ini adalah aplikasi atau implementasi dari Cipta Marketing Framework. Nah, sebelum mulai ke videonya, izinkan saya untuk menjelaskan tentang apa itu Cipta Marketing Framework. Pada dasarnya, untuk mempermudah sebutan kita ke depan, Cipta Marketing Framework akan saya singkat dengan CMF. Nah, CMF merupakan kerangka pemasaran yang bertujuan untuk menyetabilkan sumber-sumber yang perlu kita upayakan, perlu kita maksimalkan, sehingga kita bisa mendapat hasil yang jauh lebih besar dan lebih banyak dari yang biasanya. Kalau kita tahu 4 aspek ini. Apa saja itu? Aspek yang pertama yang perlu kita ketahui adalah dengan menangkap dan membaca peluang. Nah, tentu di era informasi saat ini, peluang ada di mana-mana. Tinggal bagaimana kita bisa mengapresiasi peluang itu, menjadikan peluang itu sumber pemasukan untuk kita, karena kita tidak pernah tahu peluang yang ada benar atau salah kalau kita tidak mencobanya. Kita tidak tahu sebuah kebenaran kalau kita tidak pernah tahu untuk melakukan sebuah kesalahan. Tentu juga kita tidak akan pernah tahu bahwa itu dinamakan salah kalau kita tidak tahu yang namanya sebuah kebenaran. Nah, alangkah lebih baiknya ketika kita menerima, menangkap sebuah peluang dari sebuah informasi, alangkah lebih baiknya kita menganalis apa kemungkinan yang perlu terjadi atau yang akan terjadi. Bagaimana hambatan ke depannya seperti apa, dan cara mengatasinya seperti apa, sehingga kita punya inisiatif tertentu. Ketika kita dihadapkan oleh sebuah peristiwa, kita akan selalu ingat tentang inisiatif yang telah kita siapkan. Nah, kemudian aspek yang kedua adalah pentingnya faktor kali. Nah, faktor kali di sini adalah tentang seberapa banyak dan seberapa sering kita melakukan sebuah transaksi di dalam bisnis yang kita jalani. Ya, nah tentu faktor kali ini ya akan sangat berperan penting ketika kita memiliki pengali yang sangat banyak. Artinya kita kejar kualitasnya, baru kita perbaiki kuantitasnya. Nah, jangan sampai kita hanya mengejar kuantitas, tetapi kita lupa untuk mengejar kualitasnya. Memang idealnya adalah kualitas dengan kuantitas itu berbanding lurus. Akan tetapi, yang pertama yang perlu kita lakukan untuk kita bisa menjalankan roda di dalam bisnis, maka penting memiliki faktor kali. Nah, aspek yang ketiga atau area yang ketiga adalah faktor prioritas. Nah, prioritas ini banyak aspeknya. Salah satunya adalah terkadang kita melakukan yang mungkin hal itu tidak perlu kita lakukan. Kita mungkin mencoba strategi atau pemasaran yang mungkin mengeluarkan banyak uang, tetapi hasilnya tidak terlalu optimal. Nah, itu perlu kita evaluasi mana skala yang lebih penting terlebih dahulu. Apakah kita mementingkan faktor ego yang ada di dalam diri kita, atau apakah kita mengevaluasi prioritas mana yang perlu kita kedepankan, sehingga roda dalam bisnis ini bisa tetap berjalan
jalan. Nah, aspek yang keempat ini selain dari skala prioritas tadi, yang keempat adalah tentang pasar ya, atau market. Nah, market ini penting buat kita kalau produk atau jasa yang kita tawarkan bisa diterima oleh marketnya. Nah, indikasi apa yang sekiranya market bisa terima? Indikasinya adalah ketika teman-teman market menyetujui dengan harga yang teman-teman tawarkan, maka produk atau jasanya bisa diterima oleh mereka. Nah, tentu juga ditambah dengan benefit atau manfaatnya. Sekiranya manfaat apa yang mereka perlukan untuk mendapatkan produk atau jasa yang kita tawarkan. Kalau mereka memiliki indikasi untuk tertarik terhadap penawaran yang kita coba tawarkan ke mereka, maka itulah peluang kita untuk diterima oleh pasar. Nah, diterima saja belum cukup, maka kita perlu mengevaluasi apa sekiranya yang sudah berjalan dengan baik untuk kita tingkatkan. Karena saya percaya bahwa segala sesuatu yang baik itu masih bisa kita tingkatkan lagi lebih baik. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada dasarnya manusia akan selalu belajar sampai akhir hayatnya. Itu artinya kita terus belajar untuk memperbaiki kualitas-kualitas yang ada di dalam diri kita. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih, nama saya Haikal Rusli. Sampai jumpa di video berikutnya.